Shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Selamat Hari Reformasi. Hari ini tepat tanggal 31 Oktober, Gereja Kristen Protestan itu merayakan Hari Reformasi, dan kali ini adalah Hari Reformasi yang ke-503 karena reformasi oleh Martin Luther itu dimulai atau dipelopori pada tanggal 31 Oktober 1517 di Jerman oleh seorang yang kita semua tentu kenal atau mendengar namanya, yakni Martin Luther, di mana dia melakukan suatu gerakan protes atau melawan gereja pada saat itu, gereja Roma Katolik yang sangat berkuasa. Dan protes Luther ini ya makin lama makin meluas sehingga menghasilkan reformasi yang besar di dalam tubuh gereja pada waktu itu, sehingga akhirnya muncullah sebuah gerakan atau aliran atau kadang-kadang oleh Roma Katolik disebut sebagai sebuah sekte yang bernama Protestan, yang memang berasal dari kata protes. Nah, kelompok Luther ini, atau yang boleh dikatakan juga sebagai sekte yang dianggap pada waktu itu terus mengalami perkembangan yang luas bahkan hingga keluar Jerman, sehingga lambat laun itu menjadi suatu sistem kepercayaan tersendiri yang terlepas dari Roma Katolik, dan akhirnya justru menjadi sebuah agama yang cukup besar di dunia ini yang disebut sebagai Kristen Protestan, di mana ada banyak di antara kita sekarang yang menganut agama Kristen Protestan, ya. Dan sejak protes Luther itulah, maka setiap tahun gereja-gereja Protestan itu merayakan 31 Oktober itu sebagai Hari Reformasi, dan bahkan tanggal 31 Oktober juga boleh dianggap sebagai hari ulang tahunnya Kristen Protestan. Karena itu saudara, pada kesempatan ini saya ingin, seperti yang saya publikasikan, saya ingin bercerita tentang Luther dan juga perjuangannya reformasi yang dia lakukan di dalam melawan gereja Roma Katolik pada waktu itu. Sebelumnya saya mau menandaskan bahwa ini adalah sebuah cerita sejarah. Ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Ini bukan merendahkan apalagi menghina atau menista mereka. Tidak, ini hanyalah suatu cerita yang memang pernah benar-benar terjadi di dalam sejarah. Mungkin ada versi juga yang berbeda. Tetapi sekali lagi, saya hanya mau memaparkan berdasarkan fakta-fakta yang saya percayai, tanpa sedikit pun itu bertujuan untuk menghina, menista, atau juga melecehkan iman saudara-saudara kita yang Katolik. Dalam kenyataannya juga praktek-praktek yang diprotes oleh Luther pada masa itu pun tidak lagi berlaku atau tidak lagi dilakukan oleh Roma Katolik pada masa kini. Jadi ini hanyalah cerita sejarah masa lalu yang memicu terjadinya reformasi dan melahirkan gereja Protestan sampai hari ini. Dan kita mengenal ada banyak reformator. Ada Zwingli, ada John Calvin, John Knox, dan beberapa nama yang lain, tetapi memang tonggak sejarah reformasinya itu mula-mula apinya itu dinyalakan oleh Martin Luther di Jerman. Nah, karena itulah maka pada kesempatan ini saya mau bercerita kepada saudara-saudara tentang diri atau pribadinya Luther sendiri, dan juga tentu saja perjuangan dia di dalam menyalakan api reformasi di Jerman. Nah, saudara-saudara, saya akan bahas beberapa hal pada malam ini terkait dengan Luther ini. Adalah pertama-tama saya ingin bercerita tentang dirinya lebih dulu atau pribadinya lebih dulu, dan kita akan mulai dari kelahiran, masa muda, dan pendidikan dari Martin Luther ini, ya. Kelahiran, masa muda, dan pendidikan dari Luther. Nah, saudara-saudara,
Martin Luther itu dilahirkan pada tanggal 10 November 1483. Jadi seandainya Luther masih hidup sampai hari ini, maka dia tahun 2020 dia berumur 537 tahun, ya. Nah, tapi tidak, dia sudah mati. Luther lahir tanggal 10 November 1483 di sebuah tempat yang namanya Eisleben, itu terletak di provinsi Saksoni di Jerman, ya. Dan ayahnya itu bernama Hans Luther dan ibunya itu bernama Margareta, ya. Nah, ini adalah Eisleben, itu tempat lahirnya Martin Luther di Jerman. Lalu ini adalah ayah dan ibu dari Luther. Ini Hans Luther dan juga ibunya adalah Margareta. Dan saudara-saudara, saya setelah belajar tentang sejarah hidup Martin Luther inilah baru saya ketahui bahwa memang karena ibu dari Luther itu bernama Margareta, kakek saya itu namanya Martin Luther, ya, Martin Luther Nge. Dan karena dia tahu bahwa mamanya Martin Luther ini bernama Margareta, maka dia lalu memberi nama anaknya Margareta, ya, yaitu mama saya, sehingga mama saya itu namanya Margareta. Nah, ini adalah rumah Luther di Eisleben. Dia lahir di sana dan tinggal di sana. Nah, saudara-saudara, karena Luther lahir 10 November 1483, lalu satu hari setelah kelahirannya, yaitu tanggal 11 November 1483, dia langsung dibaptis. Nah, Luther ini adalah anak pertama dari 7 bersaudara, di mana dia mempunyai 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. 6 bulan setelah kelahirannya, keluarganya pindah dan menetap di sebuah tempat yang namanya Mansfield. Dan ini adalah rumah atau tempat tinggal dari Luther, keluarga Luther di Mansfield. Ini 6 bulan setelah kelahirannya langsung pindah ke tempat ini. Nah, ayahnya Luther yang namanya Hans Luther ini itu dia sebenarnya seorang yang sangat miskin, ya, dari kelas ekonomi yang sangat bawah, tapi dia orang yang jujur, dia orang yang rajin, orang yang saleh. Luther pun tidak pernah merasa malu karena orang tuanya miskin, tidak. Di kemudian hari, lalu ayahnya Luther yang memang kerja sebagai petani ini, dia ternyata karena keuletannya itu lalu mengalami perubahan ekonomi dan dia menjadi orang yang cukup mapan secara ekonomi. Tapi kehidupan yang serba cukup ini itu tidak membawa sesuatu rasa enak bagi Luther. Kenapa? Karena papanya Luther ini, Hans Luther ini, itu sangat keras, disiplinnya sangat keras pada waktu itu. Demikian juga mamanya Margareta itu, ya. Dan karena itu Luther kecil itu mengalami masa kecil yang sangat keras. Boleh dibilang Luther tidak punya kenangan manis sama sekali karena dibesarkan di bawah disiplin yang sangat keras oleh papa dan mamanya. Mamanya pernah menghajar dia sehingga sampai berdarah-darah hanya karena dia curi kacang. Itu dihajar sampai berdarah-darah. Dan papanya tuh pernah mencambuk dia begitu hebat sampai dia lalu lari meninggalkan rumah. Betapa kerasnya papa dan mamanya Luther ini. Nah, di dalam hal rohani, orang tuanya Luther ini mengajar dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada orang suci, menghormati gereja, pastor, dan juga menceritakan kepada dia cerita-cerita yang mengerikan tentang setan-setan, ahli-ahli sihir. Dan akibatnya cerita tentang setan-setan dan ahli-ahli sihir ini menghantui kehidupan Luther setelah dia besar. Nah, Luther juga itu karena ekonomi orang tuanya sudah
bagus, maka Luther disekolahkan di satu sekolah yang cukup bagus dan sekolah yang berasrama. Itu sebuah sekolah di Eisenach, dan dia masuk di sana dan tinggal di asrama Eisenach itu. Ini adalah asramanya Luther ya. Ini asrama tempat Luther pernah tinggal ya. Di Eisenach dia belajar di situ. Masuk asrama seperti ya kayak kita atau orang sekolah teologi ya misalnya, itu seperti begitu sekolahnya. Nah, terus saudara-saudara, di sekolah itu juga dia mengalami pendisiplinan yang sangat keras. Sudah di rumah dapat disiplin yang keras dari orang tua, masuk asrama juga disiplin yang keras. Dia pernah berbuat satu kesalahan dan dia pernah dicambuk 15 kali pada satu pagi. Dan di sana, di sekolah ini, dia mulai belajar banyak hal. Dia belajar katekisasi, ya, katekisasi itu pelajaran iman Kristen. Dia belajar juga tentang pengakuan iman di dalam katekisasi itu, lalu doa Bapa Kami, lalu 10 hukum, juga belajar menyanyi beberapa lagu di dalam bahasa Latin dan juga bahasa Jerman, lagu-lagu rohani. Dan di sekolah inilah dia menjadi mahir berbahasa Latin, dan itu sebenarnya persiapan bagi dia untuk memasuki sekolah yang jauh lebih baik. Ya. Nah, setelah tamat dari sekolah di Eisenach, Luther waktu itu umur 18 tahun, tahun 1501 ya. Dan ayahnya Hans itu ingin agar Luther itu menjadi seorang PNS, seorang pegawai negeri sipil, dan karenanya dia memasukkan Luther di Universitas Erfurt. Nah, di universitas ini adalah salah satu universitas yang terbaik pada waktu itu. Dan akhirnya Luther masuk ke sana, dan di Universitas Erfurt inilah dia mempelajari berbagai macam ilmu seperti sistem logika, dia belajar filsafat, dan juga dia belajar teologi abad 10 sampai 15. Waktu itu Luther masih sangat muda. Ini adalah Luther yang muda, umur 18 tahun. Dan ini adalah Universitas Erfurt di mana dia bersekolah di sana, atau dia kuliah di sana. Lalu saudara-saudara, belakangan setelah gerakan reformasi Luther itu terjadi ya, nah Universitas Erfurt kan rasa bangga bahwa salah satu alumnus mereka itu menjadi orang yang terkenal, menjadi tokoh yang dikenal luas. Akhirnya mereka, universitas ini bangga, lalu akhirnya mereka membuat sebuah monumen atau sebuah patung, dan itu adalah patung Luther, dan itu didirikan sampai sekarang patung itu. Ini adalah patung atau monumen Luther di depan Universitas Erfurt di Jerman. Dan salah satu hal penting ya di universitas ini adalah pada waktu Luther belajar di situ adalah pada waktu Luther berusia 20 tahun. Pada waktu dia berusia 20 tahun itu untuk pertama kali dalam hidupnya dia melihat satu kopian yang lengkap dari Alkitab berbahasa Latin ya. Nah, ingat ya bahwa pada saat itu gereja Roma Katolik melarang orang awam untuk membaca Alkitab atau memiliki Alkitab, karena dikhawatirkan kalau pegang Alkitab sendiri, baca sendiri, itu bisa salah tafsir dan akhirnya jadi sesat. Karena itulah maka pada masa itu orang awam itu dilarang untuk punya Alkitab. Tapi syukur bahwa Luther bisa melihat Alkitab pada waktu itu berbahasa Latin ya. Ini adalah Alkitab yang dilihat oleh Luther, Alkitab bahasa Latin. Dan karena itu, bayangkan sudah 20 tahun baru lihat Alkitab pertama kali. Nah, itu jelas berbeda ya dengan kita yang hampir tiap hari lihat Alkitab. Dan itu membuat Luther sangat senang.
Dia lalu membaca Alkitab itu dengan sukacita dan dia mengalami suatu kejutan yang besar karena ternyata Alkitab mengajarkan banyak hal yang dia tidak pernah tahu. Ya, tidak pernah dibacakan kepada dia atau tidak pernah diajarkan di dalam gereja sampai dia usia 20 tahun itu. Hanya saja ada yang aneh memang, karena ketika dia membaca Alkitab, mungkin yang dia baca adalah bagian-bagian perjanjian lama yang menggambarkan Allah yang begitu suci dan menghukum orang berdosa, sehingga akhirnya dengan membaca Alkitab itu Luther bukannya mendapatkan gambaran tentang Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan, belas kasihan, bukan itu. Justru yang dia temukan itu adalah Allah yang murka, Allah yang penuh dengan amarah terhadap manusia berdosa. Itu yang kesan yang dia dapat ketika membaca Alkitab itu. Tapi sebagai seorang mahasiswa dia belajar terus dengan giat di sana. Dan pada tahun 1502 ya, dia mendapatkan gelar Bachelor of Art, dan pada tahun 1505 dia mendapatkan gelar Master of Art dari Universitas Erfurt ini. Nah, itu kira-kira gambaran tentang masa muda kelahiran, masa muda dari Martin Luther dan juga pendidikannya. Oke, sekarang hal kedua yang akan saya bahas ini adalah Luther menjadi biarawan. Martin Luther menjadi biarawan. Nah, setelah dia mendapatkan gelar Master of Art dari Universitas Erfurt, bapaknya Hans Luther ini ingin supaya Luther menjadi seorang ahli hukum. Dan Luther pun menyetujui. Dia setuju dengan harapan bapaknya. Karena itulah maka dia bersiap untuk masuk jurusan hukum di Universitas Erfurt. Tapi saudara-saudara, ada sebuah peristiwa yang hebat yang mengubah seluruh jalan hidupnya Luther. Pada suatu saat Luther waktu itu umur 21 sampai 22 tahun, dia berjalan dengan seorang sahabatnya. Jalan-jalan biasa saja, tiba-tiba ada hujan lebat disertai dengan petir. Dan petir itu menyambar-nyambar dan itu membuat Luther dan temannya ini ketakutan, dan naas bagi mereka. Petir itu menyambar temannya Luther ini dan langsung mati di tempat. Tapi Luther sendiri lolos. Dan setelah pengalaman itu, Luther menjadi seorang yang sangat ketakutan terhadap hujan, terutama terhadap petir. Dia betul-betul trauma karena dia melihat sendiri temannya disambar petir dan mati. Nah, beberapa saat kemudian, dia berjalan sendiri. Setelah dia mengunjungi orang tuanya, dia berjalan sendiri, itu tepatnya tanggal 2 Juli 1505. Nah, Luther sedang berada di jalan Sotterheim, tiba-tiba datang angin badai. Lalu hujan lebat, hujan hebat disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Luther langsung ingat pengalaman buruk sebelumnya waktu dia dan temannya disambar mati waktu itu. Dan ini membuat Luther sangat takut. Ya, sangat takut, dan petir terus menyambar-nyambar. Yang masa lalu yang petir menyambar dia dengan temannya itu terus menghantui dia. Dan hebatnya waktu itu, badai, petir, datang hujan, itu membuat Luther merasa bahwa dia pasti akan disambar mati oleh petir seperti temannya. Dia begitu takut, dan dalam ketakutan yang hebat dia langsung menjatuhkan diri di tanah dan langsung berdoa. Ya, dengan gemetar dia berdoa kepada Santa Ana, dan dia bernasar bahwa kepada Santa Ana bahwa seandainya dia didoloskan dari petir ini, ya, maka dia janji dia akan jadi biarawan, tidak jadi ahli hukum lagi, tapi jadi biarawan. Itu doa atau nasarnya Luther. Nah, bagaimana dia berdoa? Kita melihat doanya Luther, ya, yang ditulis di dalam History of the Christian Church dari Pilsaf. Luther berdoa,
tolonglah Santa Ana yang kekasih, aku akan menjadi seorang biarawan. Maksudnya adalah bahwa dia siap menjadi biarawan kalau Santa Ana menolong dia selamat dari serangan petir itu. Dan ajaib, ternyata Luther selamat, tidak jadi mati disambar petir, tapi dia sudah terlanjur bernasar untuk jadi seorang biarawan. Dan karena itu dia akhirnya membatalkan rencana untuk kuliah hukum seperti keinginan bapaknya dan juga keinginan dia. Nah, begitu dia tidak jadi masuk atau kuliah hukum ini, ayahnya Hans itu sama sekali dia betul-betul marah dan dia merasa bahwa Luther sedang dipengaruhi oleh iblis. Itu tipu daya iblis melalui petir itu untuk membelokkan Luther dari tujuannya ke hukum untuk menjadi biarawan. Tapi Luther yang mengalami langsung hal itu, dia merasa bahwa itu betul-betul pertolongan dari Santa Ana dan dia tidak bisa lari dari nasar itu. Akhirnya, karena dia sudah bernasar untuk jadi biarawan, maka pada tahun 1505 itu, Luther lalu masuk ke sebuah biara. Nama biaranya adalah Augustinian Covenant, ya. Itu yang berhubungan dengan Agustinus, ya, di mana dia di sana dididik sebagai seorang biarawan. Ini adalah biara Agustinus, tempat di mana Luther masuk ke sana dan menjadi biarawan atau dipersiapkan menjadi biarawan. Tempat ini masih ada sampai sekarang, ya. Nah, tentang masuknya Luther ke biara ini dan dia menjadi biarawan, tadi saya mengutip dari Pilsaf dalam History of the Christian Church. Nah, Pilsaf dalam bukunya History of the Christian Church dia memberikan beberapa keterangan atau informasi tentang masuknya Luther sebagai biarawan ini. Dia bilang begini, dalam tahun-tahun belakangan Luther sendiri menyatakan bahwa nasar kebiarawanannya dipaksakan dari dia oleh teror dan ketakutan pada kematian daripada penghakiman yang akan datang. Tapi dia tidak pernah meragukan bahwa tangan Allah ada di dalamnya. Jadi maksudnya adalah bahwa dia dipaksa oleh keadaan. Ya, maksudnya kalau suruh milih sendiri untuk jadi biarawan dia nggak mau. Tapi kondisi waktu itu dipaksa. Petir mau nyambar, doa sambil nasar, ya dia seolah-olah terpaksa oleh keadaan. Tapi dia percaya bahwa tangan Allah ada di balik semua itu. Dan tentu juga kita percayai juga bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan atau kebetulan. Dan pasti Tuhan memang mempunyai rencana di dalam perjalanan hidupnya Luther. Nah, pada waktu Luther menjadi seorang biarawan, dia berusaha mati-matian untuk hidup sesuai dengan ajaran gereja Katolik pada waktu itu, ya. Dia berusaha untuk mendapatkan keselamatan berdasarkan usahanya sendiri, dengan membuang dosa, dengan berbuat baik dan amal saleh dan sebagainya. Tapi anehnya adalah dia tidak pernah merasakan damai, sukacita dan ketenangan. Dia terus dihantui oleh perasaan berdosa yang luar biasa hebatnya dan pemikiran tentang Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang bengis. Itu yang tadi saya ceritakan. Dia kan membaca Alkitab dan bertemu dengan Allah yang adil, Allah yang menghukum, Allah yang bengis malah. Sehingga sekalipun dia sudah berusaha berbuat baik, ya membuang dosa-dosanya, tapi tetap saja ketakutan terhadap Allah yang akan menghukum itu betul-betul menghantui dia. Pilsaf bilang begini, jika pernah ada seorang biarawan yang tulus dan sungguh-sungguh, maka itu adalah Martin Luther. Motivasi satu-satunya adalah perhatian dan keselamatannya. Untuk tujuan tertinggi ini, dia mengorbankan harapan terbaik hidupnya.
Dia mati terhadap dunia dan rela dikubur terhadap pandangan manusia supaya dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Penentang-penentangnya yang mengenalnya di biara tidak mempunyai tuduhan terhadap karakter moralnya, kecuali dalam kesombongan, hal kesombongan tertentu dan kesukaannya melawan. Dan dia sendiri mengeluh tentang pencobaan-pencobaan yang ia alami terhadap kemarahan dan iri hati. Jadi dia memang dikatakan bahwa dia mengakui dia mempunyai iri hati terhadap yang lain, dia sombong, dia kadang tidak bisa menahan emosi, dia mengakui itu dosa-dosanya. Tapi tidak didapati pelanggaran-pelanggaran moral yang lain karena dia termasuk orang yang sangat betul-betul menjaga hidupnya, membuang dosanya, dan bahkan berbuat baik ya. Nah, lalu kita juga lihat, saya berikan cukup banyak komentar supaya kita bisa lihat bagaimana atau mengenal Luther yang sesungguhnya ya. Pilsaf lagi, dia menerima jabatan-jabatan yang paling rendah untuk menundukkan kesombongannya. Dia mengepel lantai, dia mengemis roti di jalan-jalan, dan tunduk tanpa menggerutu pada kekerasan atau kesederhanaan hidup bertapa. Jadi dia hidup seperti orang bertapa. Ya, sangat sederhana, hidup miskin, mengemis, minta roti supaya bisa makan. Terus dari Pilsaf, dia mengucapkan 25 kali doa Bapa Kami dengan Salam Maria dalam setiap dari 7 jam doa yang ditetapkan. Dia berbakti kepada perawan yang kudus. Dia mengaku dosa secara rutin kepada imam atau pastor sedikitnya sekali seminggu. Pada saat yang sama, suatu kopi Alkitab Latin yang lengkap ada di tangannya untuk dipelajari. Pada akhir dari tahun pencobaan, Luther berjanji dengan hikmat dan sungguh-sungguh untuk hidup sampai mati dalam kemiskinan dan kesederhanaan atau kesucian menurut peraturan-peraturan Bapa Kudus Agustinus. Taat kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada perawan Maria, dan kepada kepala biara. Adalah untuk menjadi orang suci dan mendapatkan tempat di surga, katanya belakangan. Ya, jika ada seorang biarawan yang mencapai surga melalui kebiarawanan, aku sudah sampai di sana. Dia menjalankan disiplin dengan sangat terperinci. Tidak seorang pun melampaui dia dalam doa, puasa, doa semalam suntuk, mematikan diri sendiri. Wah, ini luar biasa nih. Seorang biarawan yang betul-betul berjuang untuk hidup suci. Lalu saya berikan kutipan dari Kenneth Lorete. Dia mencari melalui cara-cara yang dinyatakan oleh gereja dan tradisi biara untuk membuat dirinya sendiri diterima oleh Allah dan mendapatkan keselamatan jiwanya. Dia mematikan dirinya. Dia berpuasa. Kadang-kadang selama berhari-hari tanpa makanan sedikit pun. Dia menyerahkan dirinya untuk berdoa dan berjaga-jaga melebihi apa yang dituntut oleh peraturan ordonya. Dia mengaku dosa. Seringkali setiap hari. Dan untuk berjam-jam dalam satu kali pengakuan. Tapi keyakinan akan perkenanan Allah dan damai di dalam tidak datang dan tidak mengalami, dan ia mengalami masa depresi yang parah. Jadi dia betul-betul hidup suci, tapi ternyata dia tidak mengalami damai dan merasa ada perkenanan Allah di dalamnya. Ya. Pilsaf lagi. Tapi dia sangat kecewa dalam harapannya untuk lepas dari dosa dan pencobaan di balik tembok-tembok biara. Dia tidak mendapatkan damai dan ketenangan dalam semua hal-hal saleh yang dia lakukan. Makin ia kelihatan maju secara lahiriah, makin dia merasa beban dosa di dalam. Dia harus berjuang melawan pencobaan untuk marah, iri, benci, sombong. Dia melihat dosa di mana-mana, bahkan dalam hal-hal yang paling remeh. Kitab suci memberi kesan kepadanya tentang keadilan ilahi. Dia tidak bisa percaya kepada Allah sebagai Bapa yang diperdamaikan, sebagai Bapa yang kasih dan berbelas kasihan. Tapi dia gemetar di hadapannya sebagai Allah yang murka, sebagai api yang menghanguskan. Dia tidak bisa mengatasi kata-kata, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya. Lalu satu kutipan lagi dari S.S. Sproul.
Dia masuk ke dalam ruang pengakuan dosa dan berada di sana berjam-jam setiap hari. Pada suatu kali Luther menghabiskan waktu 6 jam untuk mengaku dosa-dosa yang ia lakukan pada hari terakhir. Nah, saudara lihat di sini sesuatu yang luar biasa. Seorang yang berjuang untuk hidup suci, hidup saleh, tapi ternyata tidak mendapatkan damai. Ya, dia justru merasa bahwa amarah Tuhan itu setiap saat bisa membakar dia. Nah, dia ada di biara Agustinus, dan pada tahun 1507, Luther pun akhirnya ditabiskan menjadi imam, dan dia memimpin misa atau perjamuan kudus. Ya, ini adalah saat di mana Luther itu sudah ditabiskan menjadi seorang imam, dan dia boleh memimpin misa. Tapi pada waktu dia mulai mengangkat roti misa perjamuan kudus dan dia mulai mengucapkan, ini adalah tubuhku, tiba-tiba Luther, karena ingat ya, dia belum menemukan konsep Allah yang kasih berbelas kasihan. Dia hanya melihat Allah yang murka terhadap dosa, Allah yang bengis, Allah yang suci dan menakutkan. Karena itu pada waktu dia angkat roti, inilah tubuhku, dia lalu tiba-tiba merasa ketakutan yang luar biasa. Dan dia justru melihat bahwa dirinya ini adalah orang penuh dosa di hadapan Allah. Allah yang tidak terbatas di dalam kekudusannya. Dan akhirnya betul-betul dia sangat gemetar pada waktu dia memegang roti perjamuan itu. Selama tahun 1510 sampai 1511, ya, dia akhirnya diutus oleh Ordo Agustinus, ya, tempat di mana dia menjadi imam melalui biara itu. Dia diutus untuk pergi ke Roma. Lalu dalam perjalanan ke Roma itu, dia selama kunjungan ke sana, ini Roma kan pusat dari Katolik pada masa itu, dia kan di Jerman. Dia begitu terpukul karena dia melihat dia yang berjuang hidup di dalam kemiskinan, dalam kehidupan nyaris seperti seorang pertapa. Dia berjanji untuk hidup miskin seumur hidup. Tapi ternyata di Roma dia melihat para rohaniwan, agamawan itu hidup di dalam kemewahan dan berbagai macam kebobrokan gereja. Padahal ini pusat. Lalu dia mulai hari itu melihat semua itu, dia merasa bahwa sebuah reformasi itu perlu dilakukan di dalam gereja. Itu satu titik penting di dalam hidupnya. Luther juga dalam waktu-waktu selanjutnya mulai belajar tulisan bapak-bapak gereja. Dan dari studinya, setelah dia belajar tulisan bapak-bapak gereja, dia merasa bahwa ajaran gereja yang saat ini terjadi, baik doktrin maupun prakteknya, ini sudah tidak sejalan lagi dengan tradisi Kristen berdasarkan tulisan bapak-bapak gereja. Dan dia akhirnya menyadari bahwa gereja, baik dalam ajaran dan prakteknya, ini telah menyimpang. Jadi dua hal ini penting ya. Kunjungan dia ke Roma dan studi terhadap tulisan bapak-bapak gereja ini, dia mulai merasa ada penyimpangan secara doktrinal maupun juga praktek hidup di kalangan gereja pada waktu itu. Tahun 1511, Luther dipindahkan ke Wittenberg, ya, dan itu sebuah kota, ya, di mana di situ dia menjadi profesor Alkitab dan juga dia meraih gelar doktor teologia, ya. Ini adalah kota Wittenberg di mana Luther tinggal, dan ini adalah Universitas Wittenberg di mana Luther akhirnya meraih gelar doktor teologia. Oke, itu hal kedua yang saya bicarakan ya. Nah, lalu sekarang hal ketiga adalah
pertobatan Martin Luther. Sabar ya sejenak setelah yang satu ini. Ya, kita bicara tentang pertobatan Luther sekarang. Nah, tadi sudah saya gambarkan bagaimana kondisi batin Luther ya, yang terus berjuang untuk hidup saleh, hidup taat, tapi dalam kenyataannya terus rasa terpuruk dengan dosa-dosanya. Tapi dalam kondisi rohani yang seperti ini, dia mengenal atau dia mempunyai seorang yang dia anggap sebagai bapak rohani sebenarnya. Namanya adalah Johann van Stauffit. Ya. Ini adalah Johann van Stauffit. Ini yang orang yang dianggap sebagai bapak rohani yang membimbing dia. Lalu Luther menceritakan semua perasaannya, semua kondisi rohaninya, kesedihannya, keputusasaannya. Lalu Stauffit mengingatkan Luther, bahwa orang berdosa itu dibenarkan oleh kasih karunia yang diterima melalui iman. Ini sesuatu hal yang sangat menentukan nanti dalam sejarah hidup dan pertobatan Luther. Stauffit ini menjadi teman yang baik, penasihat, bapak rohani Luther, dan dia lalu mengarahkan Luther dari dosa-dosanya kepada apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Dia menolong Luther untuk mengarahkan pikiran Luther dari hukum Taurat itu kepada salib. Dari usaha untuk berbuat baik itu kepada iman. Jadi Stauffit ini adalah orang yang sangat penting, ya, sangat penting yang seharusnya kita berterima kasih juga kepada orang ini, ya. Stauffit ini jugalah yang mendorong Luther untuk belajar kitab suci, ya. Luther akhirnya mengikuti nasihat dari Stauffit dan dia mulai belajar kitab suci. Dia belajar di kantornya di sebuah menara. Dan Luther mulai menyelidiki satu ayat kitab suci, dan ayat kitab suci yang dia pelajari itu adalah Roma 1 ayat 17. Bunyinya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini luar biasa, ini suatu kemajuan yang luar biasa ketika Stauffit sudah ya menjelaskan atau menolong dia, lalu menyuruh dia belajar firman Tuhan, belajar kitab suci sendiri. Ternyata dia menemukan ayat orang benar akan hidup oleh iman. Penyelidikan atas ayat Roma 1:17 ini membuat Luther sangat terpana. Luther merasa bahwa ayat tersebut merupakan jawaban dari pergumulan pribadinya tentang kepastian keselamatannya, sekaligus jawaban terhadap kebobrokan ajaran dan praktek pada waktu itu. Melalui bantuan dari Stauffit ini, dan khususnya melalui penyelidikan terhadap surat-surat Paulus yang memakan waktu yang lama, dia belajar surat Paulus cukup lama, perlahan-lahan Luther sadar bahwa orang berdosa bisa dibenarkan bukan karena dia taat pada hukum, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Maka disinilah, di titik inilah Luther pun mengalami sebuah pertobatan secara teologis dan menuntun dia pada doktrin yang sangat vital, yakni pembenaran oleh iman, dibenarkan karena iman saja, yang dalam bahasa Latin disebut sebagai sola fide. Ya, kita lihat komentar dari Pilsaf. Ia, maksudnya Luther, merenungkan siang dan malam tentang arti dari kebenaran Allah, Roma 1 ayat 17, dan mengira bahwa
itu adalah hukuman yang adil terhadap orang-orang berdosa. Tapi menjelang akhir dari kehidupan biaranya, dia sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah kebenaran yang Allah berikan dengan cuma-cuma dalam Kristus kepada mereka yang percaya kepadanya. Kebenaran tidak didapatkan oleh manusia melalui usaha dan kebaikan atau jasanya sendiri. Kebenaran itu lengkap dan sempurna dalam Kristus, dan semua yang harus dilakukan oleh orang berdosa adalah menerimanya dari Dia sebagai pemberian cuma-cuma. Ya, inilah bukan usaha yang menyelamatkan, bukan usaha yang melepaskan dia dari semua hukuman dosa, tetapi kebenaran oleh iman yang diterima dengan cuma-cuma. Kegagalan Luther mencapai keselamatan dan pembenaran melalui perbuatan baik, dan pengalamannya dalam mendapatkan keselamatan atau pembenaran melalui iman, ini menyebabkan bahwa jikalau ada satu ajaran yang paling dibenci oleh Luther, itu adalah ajaran orang selamat dengan berbuat baik. Ya, ini ajaran yang paling dibenci oleh Luther. Orang merasa diri bisa selamat, orang merasa diri begitu baik dengan amal salehnya untuk bisa memperkenankan hati Tuhan dan membuat dia diselamatkan atau masuk surga. Itu ajaran yang paling dibenci oleh Luther. Ya, saya mengutip kata-kata Luther ya dari tulisannya The James Kennedy. Ya, dia bilang begini: ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat atau merusak yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan bahwa entah bagaimana dia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Ini ajaran yang paling dibenci oleh Luther. Ya, karena Luther sekarang telah bertobat secara teologis dan percaya selamat itu karena iman. Dan ini benar, ya. Dan sampai hari ini gereja Protestan itu mempopulerkan sola fide, hanya iman. Usaha kita, perbuatan baik kita, amal saleh kita tidak pernah bisa membuat kita berkenan pada Tuhan. Saya ingat ya lagu Rock of Ages cleft for me. Dalam bahasa Indonesianya, padamu batu zaman aku dapat lindungan. Tapi di ayat 2-nya tuh bagus ya, dalam versi Kidung Jemaat. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan celah, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan, darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Rajinku yang sebenarnya tidak hapuskan cemar. Karena itu saudara, jangan berpikir bahwa saudara bisa selamat karena rajin berbuat baik. Oh, saya pasti akan masuk surga karena rajin gereja, rajin beri persembahan, tidak pernah absen persepuluhan, sudah pelayanan bertahun-tahun jadi majelis gereja atau jadi pendeta gereja. Tidak. Ya, Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa segala kesalehanmu itu seperti kain kotor. Dan kain kotor itu bukan kain kotor sembarang kain kotor. Kalau ayat itu diteliti, itu semacam kain pembalut wanita pada zaman dulu. Adakah orang yang bilang, Tuhan, saya mau pergi ke surga, saya mau diselamatkan, ini tiketnya apa? Pembalut. Gilakah kita? Tidak. Kita tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Ya, saya ingat kata-kata siapa ya, lupa orangnya, tapi kata-katanya begini, bahwa kita dapat pergi ke surga dengan perbuatan baik kita sama seperti kita mau menyeberang lautan Atlantik dengan sebuah perahu kertas. Saudara lihat itu perahu kertas yang kita waktu kecil mainan anak-anak yang bikin perahu-perahuan dari kertas. Ya, coba suruh nyebrang lautan Atlantik. Mustahil kan? Mustahil. Itu sama mustahilnya dengan kita mau pergi ke surga
dengan perbuatan baik kita. Sampai hari ini, hampir semua agama, ya, termasuk dari gerombolan sebelah itu ya, yang merasa bahwa mereka bisa selamat dengan berbuat baik. Pertanyaan kita adalah, berapa banyak perbuatan baik yang perlu kita lakukan supaya kita bisa memperkenankan hati Tuhan? Kalau kita berbuat baik terus dosa, bagaimana? Apakah perbuatan baik kita bisa menutup dosa kita? Kamu boleh berbuat baik, tapi bagaimana kamu berbuat baik tapi kan dosa juga ada? Apakah perbuatan baikmu menutup dosamu? Ayo, kalau kamu ya habis tonjok orang terus dilaporkan ke polisi, nanti tunggu waktu sidang, lalu saudara mulai beramal, sumbang pembangunan gereja, panti asuhan, pokoknya semua korban bencana sumbang-sumbang, sampai di pengadilan hakim bilang, benarkah saudara telah menonjok si A? Saudara bilang, benar Pak Hakim, saya memang telah menonjok si A, tapi Pak Hakim juga tahu bahwa setelah itu saya sudah sumbang panti asuhan. Nih publikasinya, ini fotonya, saya sudah sumbang korban bencana, ini bukti transfernya. Saya tanya kok, apakah hakim itu akan bebaskan kau? Hakim itu pasti membebaskan kamu kalau dia gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli kamu punya perbuatan baik berapa banyak pun, kesalahanmu tonjok orang itu tetap kesalahan. 1000 perbuatan baik tidak bisa menutupi satu pelanggaran. Apalagi dosa kita yang banyak. Orang yang rasa diri dosa sedikit, itu orang tidak mengerti firman Tuhan. Ya. Tapi kalau orang makin mengerti firman Tuhan, dia akan makin merasa bahwa hidupnya ini jauh dari kesucian. Karena itulah maka kita bersyukur ada Luther yang melalui pergumulan teologis yang panjang akhirnya bisa membukakan kebenaran. Salvation by faith alone. Selamat karena iman. Sola fide itu bagi kita, ya. Oke. Jadi itu pertobatan Luther. Sekarang kita mau masuk pada topik yang lebih seru, yakni soal reformasi yang dilakukan oleh Luther. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke. Kita bahas reformasi Luther. Apa sebenarnya yang memicu reformasi yang dilakukan oleh Luther? Dan apa saja yang Luther lakukan? Begini. Pada saat itu, gereja Roma Katolik sedang membutuhkan uang yang banyak untuk membangun Basilika Santo Petrus yang megah di Roma. Hal ini lalu menyebabkan mereka mengumpulkan uang dengan cara yang tidak benar, yakni dengan menjual surat pengampunan dosa atau letter of indulgencia, ya. Nah, ini adalah indulgencia yang waktu itu dijual. Surat penghapusan dosa. Sebenarnya indulgensia atau surat penghapusan atau pengampunan dosa ini sudah ada, sudah dipakai sejak tahun 1190. Tapi itu hanyalah semacam surat pernyataan bahwa dosa seseorang telah diampuni setelah dia melakukan pengakuan dosa pada para imam. Jadi itu sudah dipakai, hanya tidak dijual. Tapi pada tahun 1517 surat itu justru mulai dijual. Ya. Saya berikan 2 kutipan ini dari Wikipedia. Saat itu terjadi penyalahgunaan indulgensia oleh oknum-oknum gereja, yaitu sebuah indulgensia dapat dibeli
seorang umat untuk dirinya sendiri ataupun untuk salah seorang sanak keluarga yang sedang berada di api penyucian. Johann Tetzel, seorang imam Dominikan, ditugasi berkeliling di seluruh wilayah keuskupan Uskup Agung Albert dari Mainz untuk mempromosikan dan menjual indulgensia untuk merenovasi Basilika Santo Petrus di Roma. Tetzel sangat berhasil dalam hal ini. Ia menganjurkan, begitu mata uang bergemerincing di dalam kotak, maksudnya kotak persembahan, jiwa yang sedang menanti di api penyucian pun akan terlepas. Ya, jadi ini kita perlu ketahui juga bahwa memang doktrin api penyucian itu adalah salah satu ajaran di dalam gereja Roma Katolik. Ada orang-orang yang suci, seperti Santo Santo itu bisa langsung mati, langsung surga. Tapi orang-orang yang berdosa besar, melakukan mortal sin, seperti Hitler misalnya, itu langsung neraka. Tapi orang-orang yang ya kayak model-model kayak kita begini ya, mau dibilang baik-baik amat juga tidak, jahat-jahat amat juga tidak, kita ini percaya kita akan selamat, tapi belum cukup bersih untuk ke surga. Karena itulah sebelum ke surga dia mesti mampir dulu, transit dulu di api penyucian. Nah, orang di api penyucian tuh bisa keluar dari sana. Tapi yang paling lama keluar itu adalah saat Tuhan Yesus datang kembali, kiamat baru keluar, itu paling lama. Tapi orang bisa mempercepat keluar dari api penyucian itu ke surga. Ya, tergantung dari amal salehnya atau tindakan-tindakan amal kebaikan dari pihak keluarga yang masih hidup. Ya, itu pengajarannya waktu itu. Saya nggak tahu sekarang masih pemahamannya masih begitu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi pokoknya waktu itu pemahamannya seperti itu. Karena itulah maka seperti kata Tetzel ini ya, begitu mata uang bergemerincing di dalam kotak, jiwa yang sedang menanti di api penyucian pun terlepas. Jadi keluar. Ya. Terus dari Albert Freund, Tetzel ini dengan begitu tidak tahu malu berkata bahwa dia menyelamatkan lebih banyak jiwa dari api penyucian daripada apa yang dilakukan oleh Petrus melalui khotbahnya. Jadi kan Petrus ini satu kali berkhotbah pada hari Pentakosta kan 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Tapi Tetzel ini menganggap bahwa dia menyelamatkan banyak orang dari api penyucian lebih banyak daripada yang diselamatkan oleh Petrus. Makanya Albert Freund mengatakan Tetzel ini begitu tidak tahu malu. Ya, ini orangnya. Ya. Ini orangnya Tetzel, dan ini adalah penjualan indulgensia pada waktu itu. Memang laris sekali. Nah, sudah pasti hal seperti ini membuat Luther naik pitam. Ya, dia marah sekali. Karena apa? Karena Luther sudah hidup dengan sebuah keyakinan baru bahwa manusia diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena perbuatan-perbuatannya. Ya. Pilsaf mengatakan begini, Luther telah mengalami pengampunan dosa sebagai suatu pemberian cuma-cuma oleh iman yang hidup. Pengalaman ini sama sekali bertentangan dengan sistem pembebasan dengan cara membayar dengan hutang. Ya. Nah, jadi pembenaran cuma-cuma, kok harus keluar duit baru dapat pengampunan. Nah, ini membuat Luther jelas marah, dan Luther menganggap penjualan indulgensia ini sebagai suatu penyelewengan yang menyesatkan umat. Sehingga akhirnya umat hanya mengandalkan indulgensia itu dan mengabaikan pengakuan dosa dan pertobatan yang sejati. Luther yang marah itu lalu membuat serangkaian khotbah untuk menentang penjualan indulgensia, dan puncaknya itu pada 31 Oktober
1517 yang kita peringati sebagai Hari Reformasi. Itu puncaknya. Luther lalu menempelkan 95 tesisnya untuk menyerang ajaran pada waktu itu. Dia menempelkannya di pintu gereja Castle Wittenberg di Jerman, ya. Ini adalah gereja Castle Church Wittenberg. Ini adalah gereja di mana Luther menempelkan 95 dalil atau 95 tesisnya, ya. Ini gerbang tempat di mana 95 dalil atau tesis itu ditempelkan di sana. Ini 95 tesisnya Luther. Ini 95 tesisnya Luther. Nah, dalam 95 tesis ini, Luther melabrak kemewahan hidup gereja secara umum. Lalu dia menyerang penjualan indulgensia secara khusus. Dia menantang ahli-ahli teologi Roma Katolik saat itu untuk memperdebatkan hal itu. Dia lalu mengirimkan kopiannya kepada Uskup Mainz, dan dengan bantuan mesin cetak Gutenberg, ya, yang sudah ditemukan pada waktu itu, ya, tahun 1496, ya, 95 tesisnya Luther dicetak oleh mesin cetak Gutenberg dan disebarluaskan kemana-mana, ya. Dalam Wikipedia, ensiklopedia, dikatakan begini: ke-95 dalil Luther segera diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, disalin dan dicetak secara luas. Dalam waktu 2 minggu, dalil-dalilnya telah menyebar ke seluruh Jerman, dan dalam waktu 2 bulan ke seluruh Eropa. Jadi cepat sekali. Kita bersyukur dengan adanya mesin cetak Gutenberg itu menjadi suatu kemajuan yang luar biasa di dalam dunia literatur, dan termasuk berjasa di dalam menyebarkan 95 tesis dari Luther. Tulisan Luther ini lalu memicu pertentangan dan perdebatan di mana-mana di berbagai kalangan. Lalu Paus Leo X waktu itu, ya, ini adalah Paus Leo X. Nah, dia meminta seorang, ya, Paus ini meminta seorang teolog Roma Katolik waktu itu, seorang profesor teologi Dominikan, namanya Sylvester Masolini, untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap 95 tesisnya Luther. Akhirnya Masolini menanggapi dan mulai menyebarkan juga, tersebar di seluruh Jerman. Setelah itu, begitu tersebar tulisan Masolini, tanggapan Masolini tersebar, Luther pun bikin tanggapan balik. Sehingga terjadilah perdebatan tertulis yang sangat hebat dan meluas di seluruh Jerman, bahkan di Eropa. Dan Luther pun mendapatkan dukungan yang tidak sedikit. Itu perdebatan panjang. Nah, salah seorang pendukung Luther itu yang sangat vokal, namanya Andreas Kastal. Ini adalah Andreas Kastal. Ini seorang pendukung Luther, ya. Sahabat Luther, pengikut Luther. Dia juga seorang yang sangat vokal. Dia membantu Luther dengan gigih di dalam menyebarkan ajaran-ajaran Luther. Dan ini membuat pertikaian kedua kubu, Luther dan Roma Katolik waktu itu, menjadi sangat memanas, ya. Nah, pada waktu itu ada seorang ahli teologi Roma Katolik namanya John Eck. Ini adalah John Eck. Dia seorang ahli teologi Roma Katolik, tapi juga seorang yang terkenal jago debat.
seorang yang terkenal sebagai ahli di dalam perdebatan-perdebatan dan sering kali mengalahkan lawan-lawan di dalam perdebatan. John Eck lalu menantang sahabat Luther Andreas Kastel itu, menantang dalam sebuah perdebatan terbuka di Leipzig, dan Kastel menerimanya. Lalu Kastel mengajak Luther untuk ikut dalam perdebatan itu, dan Luther pun menyetujui. Akhirnya terjadilah perdebatan 2 lawan 1, Andreas Kastel dan Martin Luther melawan John Eck, ahli debat pada waktu itu, ya. Dan perdebatan itu perdebatan yang seru sekali, perdebatan yang heboh sekali. Sekarang ini kan ada banyak perdebatan teologi, ya, tapi belum ada perdebatan seperti itu. Kenapa? Karena perdebatannya berlangsung 21 hari. Mulai dari 27 Juni 1519 sampai 18 Juli. Ya. Jadi bayangkan debat 21 hari. Ini adalah perdebatan di Leipzig antara Luther Kastel melawan John Eck, ya. Jadi saudara, ini terlihat ya bahwa Luther ini bukan orang yang anti debat. Bahkan dia justru yang menantang para ahli teologi Roma Katolik waktu itu untuk memperdebatkan ajarannya, ya. Luther tidak menolak debat dengan alasan bahwa gereja dipanggil untuk menyebarkan shalom Allah, ya, kita dipanggil untuk beritakan Injil, bukan untuk berdebat, ayat Alkitab bukan untuk diperdebatkan, dan macam-macam sepertilah para kaum anti debat sekarang ini, ya. Luther tidak begitu, ya. Nah, di dalam perdebatan itu John Eck menunjukkan, John Eck ini kan ahli debat, jadi dia menunjukkan bahwa sejumlah pandangan Luther itu sesuai dengan pandangan John Hus. Nah, John Hus pada waktu itu tuh dianggap sesat oleh gereja Roma Katolik. Dan begitu John Eck menunjukkan bahwa Luther mempunyai ajaran yang, beberapa ajaran Luther seperti ajaran John Hus, Luther mengatakan, ya, beberapa ajaran saya memang seperti John Hus. Nah, John Hus ini sebenarnya siapa? Nah, John Hus ini adalah pemimpin dari suatu aliran namanya Bohemian Brethren, ya, di Bohemia, di Cekoslowakia, ya. Nah, John Hus ini dipengaruhi oleh teologia Agustinus dan Wycliffe. Nah, dalam salah satu tulisannya yang berjudul On the Church, si John Hus ini berkata bahwa hanya Kristus sendiri adalah kepala gereja. Lalu John Hus juga menyerang penjualan indulgensia atau pengampunan dosa, dan juga menyerang kejahatan di dalam gereja dan juga oleh pastor-pastor. Dan ini menimbulkan konflik, ya. Dan akhirnya Sigismund, Kaisar Romawi waktu itu, mendesak John Hus untuk hadir dalam suatu pertemuan, suatu konsili, Council of Constance, itu tahun 1415. Tetapi ya, dia berikan jaminan keamanan kepada John Hus kalau John Hus mau datang. Ini jaminan langsung dari Kaisar bahwa dia akan kembali dengan selamat. Tapi ternyata begitu John Hus sampai, dia langsung ditangkap, dipenjarakan, diadili dengan cepat, dinyatakan bersalah, lalu dihukum mati dengan cara dibakar, ya. Karena dia menolak untuk menarik kembali semua tulisannya, kecuali dia dibuktikan salah berdasarkan kitab suci. Nah, itu yang terjadi pada John Hus. Jadi John Hus itu dianggap bidat, sesat, dan sudah dihukum mati dengan cara dibakar. Nah, sekarang John Eck itu menunjukkan bahwa pandangan Luther, ya, sebagian pandangan Luther itu persis seperti ajaran John Hus, dan Luther mengakuinya. Nah, dengan pengakuan seperti itu, maka Luther dianggap mendukung John Hus, dan juga sudah menentang konsili, dan karenanya Luther dianggap sama sesat dengan Hus. Nah, begitu Luther sudah dianggap sesat, harapan untuk mereformasi gereja itu kelihatannya sudah hancur, ya. Kembali ke perdebatan di Leipzig.
Dalam perdebatan Castle Luther melawan John Eck itu hadir dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini adalah Martin Bucer dan Philip Melanchthon. Nah, dua orang ini hadir dan perlu dicatat di situ kehadiran mereka, Martin Bucer dan Philip Melanchthon. Kenapa? Karena dua orang ini di kemudian hari, keduanya menjadi dua orang yang sangat penting di dalam gerakan reformasi Lutheran. Selanjutnya, saudara, pada bulan Februari 1520, Luther membuat sebuah pengakuan yang lebih jauh daripada pengakuan di perdebatan Leipzig. Ya, mengaku apa? Luther membuat pengakuan begini. Kita semua adalah pengikut Hus tanpa kita sadari. Ingat ya, John Hus dianggap sesat, dihukum mati. Tapi Luther mengatakan kita semua adalah pengikut Hus tanpa kita sadari. Santo Paulus dan Santo Agustinus adalah pengikut-pengikut Hus atau mempunyai pandangan seperti Hus. Nah, ini bayangkan saudara, Hus dianggap penyesat, dihukum mati, tapi sekarang Luther mengatakan Santo Paulus, Santo Agustinus itu pengikut Hus, atau maksudnya adalah ajarannya sama dengan Hus. Pada bulan Juni 1520, ini kan setelah reformasi ya, yang 95 dalil kan 1517, ini sudah lebih lanjut lagi ya. Nah, pada Juni 1520 itu pihak Roma lalu mengeluarkan apa yang disebut sebagai The Bull. The Bull itu surat keputusan dari Paus dan diberi nama Exsurge Domine. Itu yang mengecam 41 usul atau gagasan Luther ya sebagai sesat. Lalu memerintahkan orang yang setia kepada Roma Katolik untuk membakar semua buku-buku Luther dimanapun bisa ditemukan. Nah, itu di dalam Exsurge Domine. Ya, ini adalah Exsurge Domine yang dikeluarkan oleh Roma, menyatakan 41 pandangan Luther itu adalah sesat dan semua buku Luther harus dibakar. Luther diberi waktu 2 bulan untuk menarik kembali semua ucapannya, semua tulisannya, atau Luther akan dikucilkan. Pada tanggal 10 Desember 1520, jam 9 pagi, Luther justru membakar The Bull itu. Exsurge Domine tadi, Luther bakar. Dia bukan cuma bakar buku-buku itu, tapi dengan semua buku-buku Katolik lain, dia bakar di depan umum. 10 Desember 1520 jam 9 pagi. Dan itu akhirnya memicu pertikaian yang lebih panjang. Sampai akhirnya tanggal 3 Januari 1521. Secara resmi, Luther dikucilkan. Ya, atau dianggap penyesat dan karenanya pengucilan dilakukan. Nah, Luther lalu berkata seperti ini. Aku berkata pada perdebatan Leipzig pada tahun 1519 ya. Maksudnya aku berkata itu merujuk pada itu. Aku berkata bahwa Council of Constance mengecam beberapa pernyataan dari Hus, John Hus, yang adalah benar-benar Kristen. Aku menarik kembali. Semua pernyataannya adalah Kristen. Dan dalam mengecam dia, Paus sudah mengecam Injil. Jadi di perdebatan Leipzig itu kan, si John Eck menunjukkan bahwa beberapa ajaran Luther mirip atau sama dengan Hus. Tapi sekarang Luther bilang tidak. Dia tarik beberapa itu. Semua ajaran sama seperti ajaran Hus. Dan ajaran Hus adalah ajaran Injil. Paus yang menentang Hus itu sama dengan menentang Injil. Itu kata-kata Luther. Nah, 24 hari setelah pengucilan Luther, Kaisar Roma waktu itu, Charles V, itu membuka Diet of Worms
Diet itu adalah pertemuan formal. Worm itu adalah nama kota. Jadi sebuah pertemuan formal di kota Worm, ya. Nah, oleh Charles V. Ini adalah Kaisar Charles V di Roma, membuka suatu pertemuan formal, dan Charles V memberi jaminan keselamatan bagi Luther. Luther datang, hadir dalam pertemuan itu, dan Kaisar menjamin keselamatannya. Dan Luther datang. Sekalipun Luther tahu bahwa 1 abad sebelumnya John Hus itu pernah dibakar hidup-hidup, sekalipun dia diberikan jaminan oleh Kaisar tentang keselamatannya. Jadi jaminan dari Kaisar ini bukan tidak bisa dipegang, karena John Hus memang kaisarnya lain, tapi John Hus itu diberi jaminan lewat juga dieksekusi. Maka tidak ada jaminan bahwa sekarang Charles V memberikan jaminan Luther pasti selamat. Dijamin jiwanya tetap aman? Tidak. Tapi meskipun dia tahu bahwa tidak ada jaminan seperti itu, tapi Luther tetap datang, ya. Dan Luther mengatakan begini, aku akan pergi ke Worm, sekalipun di sana ada setan-setan sebanyak genteng pada atap-atap. Aku akan pergi ke sana. Sekalipun di sana ada setan-setan sebanyak genteng pada atap-atap. Ini sebuah pernyataan yang sangat-sangat berani. Lalu akhirnya dia berjalan, dia pergi ke Worm. Nah, waktu dia dalam perjalanan ke Worm itu, dia menulis suatu surat. Surat itu ditujukan kepada seorang yang namanya Spalatin. Ya. Suratnya begini. Kamu boleh mengharapkan segala sesuatu dari aku, kecuali rasa takut atau penarikan kembali atau pengakuan kesalahan. Aku tidak akan lari, dan lebih-lebih aku tidak akan menarik kembali atau mengaku salah. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan aku. Jadi Luther pergi ke sana dengan sebuah tekad, dia tidak akan mengaku salah dan dia tidak akan menarik kembali apa yang sudah dia ucapkan. Nah, dalam Diet of Worm itu, setelah dia tiba di Worm, lalu dalam pertemuan formal itu, Luther memang benar-benar diminta untuk tarik kembali semua buku-bukunya, tarik kembali semua ajarannya. Lalu saudara, pada waktu Luther diminta tarik kembali semua ajarannya, apa jawaban Luther? Jawaban Luther begini. Kecuali aku disangkal atau dibuktikan salah dan diyakinkan oleh kesaksian kitab suci, oleh argumentasi-argumentasi yang jelas, karena aku tidak percaya kepada paus ataupun kepada konsili saja, adalah jelas bahwa mereka sering salah dan bertentangan dengan diri mereka sendiri. Aku ditaklukkan oleh kitab suci yang kudus yang aku kutip, dan hati nuraniku terikat pada firman Allah. Aku tidak bisa dan tidak mau menarik kembali apapun, karena adalah tidak aman dan berbahaya untuk melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani. Disinilah aku berdiri. Aku tidak bisa berbuat yang lain. Kiranya Allah menolong aku. Amin. Wah, itu kata-kata yang menggetarkan hati, yang bahkan membuat bulu badan kita berdiri. Sebuah prinsip yang luar biasa. Ya, ini adalah suasana di mana Luther ada berkata-kata kalimat tadi dalam Diet of Worm. Ini kata-kata Luther yang tadi sudah saya bacakan. Nah, Martin Luther setelah pertemuan di Diet of Worm itu, dia bercerita kepada seorang yang namanya Cranach. Dia bilang apa pada Cranach? Luther bilang begini,
Aku berharap bahwa Yang Mulia Kaisar telah mengumpulkan 50 doktor teologi untuk membantah dan membuktikan kesalahan biarawan ini dalam perdebatan. Tapi semua yang mereka katakan adalah, apakah buku-buku ini milikmu? Ya. Maukah kamu menariknya kembali? Tidak. Kalau begitu, keluarlah. Jadi Luther pergi kepada pertemuan itu dengan berpikir ini akan terjadi perdebatan besar. Kumpul 50 doktor lawan dia. Tapi ternyata mereka tidak melakukan sebuah perdebatan pun. Ya hanya tanya, ini bukumu, tarik kembali. Tidak. Cuma itu. Setelah pulang dari pertemuan WOM itu, Luther bertemu dengan Spalatin yang mana dia bikin surat tadi ya dalam perjalanan pergi. Dia ketemu dengan Spalatin dan dia berkata kepada Spalatin itu di depan banyak orang. Luther bilang apa kepada Spalatin di depan banyak orang? Dia bilang begini, jika aku mempunyai 1000 kepala, aku lebih suka semuanya itu dipenggal satu demi satu daripada membuat satu penarikan kembali atau pengakuan salah. Dia lebih baik 1000 kepala dipotong-potong satu-satu daripada mengaku salah atau tarik kembali ajarannya. Ini keberanian yang sangat luar biasa. Nyawa Luther pun akhirnya menjadi target pembunuhan pada waktu itu. Dan ini beberapa pengikutnya menjadi khawatir Luther tidak bisa dibikin takut. Nah, nasihat teman-temannya untuk lebih meredam pun dia tidak mau ikut. Akibatnya teman-teman ini merancang karena khawatir keselamatan Luther. Teman-teman ini tanpa sepengetahuan Luther lalu merancang sebuah penculikan. Maka para pengikut Luther ini menculik Luther secara diam-diam. Mereka menculik Luther lalu menawannya. Mereka menempatkan Luther itu di sebuah benteng namanya benteng Wartburg sampai ancaman terhadap keselamatannya berakhir. Ya. Jadi teman-teman menculik untuk mengamankan di benteng supaya aman dari musuh, karena musuh pasti akan membunuh dia. Nah, reformasi di Wittenberg, di gereja Kestel itu tetap berjalan karena Luther ada di penawanan di benteng itu, maka reformasi itu terus dikerjakan di bawah kendali seorang namanya Bodenstein von Karstal. Tapi justru itu menjadi kontraproduktif, ya. Lalu untuk menjaga api reformasi yang sudah menyala itu terus menyala, Luther akhirnya tidak bertahan lagi di persembunyiannya dari benteng itu. Dia akhirnya keluar dari persembunyian pada tahun 1522. Mulai tahun 1522 itu reformasi, api reformasi yang mulai dari 1517 itu terus menyebar kemana-mana. Dan termasuk seluruh Jerman, bahkan menyebarkan negara-negara Eropa. Pada tahun 1526 diadakanlah sebuah pertemuan dengan pemerintah, itu namanya Diet of Speyer I, di mana para pengikut Luther itu menuntut agar pemerintah memberikan kebebasan untuk memilih agama mana yang diyakini, dan usul itu disetujui oleh pemerintah. Tapi anehnya justru di dalam pertemuan Diet of Speyer II itu pemerintah justru mewajibkan semua pejabat itu untuk memeluk agama Roma Katolik, ya. Dan sebagai respon itu para pengikut Luther itu akhirnya melakukan protes besar-besaran. Sejak saat itulah gerakan reformasi Luther itu dikenal sebagai Protestan, ya, karena protes terhadap pemerintah, karena mewajibkan seluruh pejabat itu harus Katolik, padahal mereka menuntut untuk orang bisa memilih agama berdasarkan keyakinannya. Pada tahun 1522, Luther menerbitkan terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa Jerman, dan 1534 dia dan rekan-rekannya menyelesaikan terjemahan Perjanjian Lama. Kemudian secara keseluruhan Alkitab itu diterbitkan dalam bahasa Jerman. Dia terus memperbaiki terjemahannya sampai akhir hidupnya.
Luther dikenal sebagai raja penerjemah. Kalau John Calvin dikenal sebagai raja penafsir, Luther dikenal sebagai raja penerjemah. Terjemahan Luther itu menggunakan varian bahasa Jerman sehari-hari, sehingga dimengerti baik oleh orang-orang awam. Dan tujuan Luther adalah supaya Alkitab mudah diakses di Jerman. Dia bilang kita menghilangkan hambatan dan kesulitan sehingga orang lain dapat membacanya tanpa hambatan. Pada tahun 1530, atas usul dari Philip Melanchthon, Luther yang sudah dikucilkan dari gereja Roma Katolik pada waktu itu membentuk gereja sendiri dan menampung para pengikutnya dan membuat pengakuan iman sendiri, namanya pengakuan iman Lutheran, dan juga buku pegangan katekisasi sendiri, katekismus Lutheran. Dan usul itu diterima oleh Luther, dan sejak saat itulah berdiri sebuah gereja baru, gereja Protestan di Jerman, dan terlepas dari gereja Roma Katolik. Satu hal yang perlu kita camkan di sini adalah Luther tidak pernah berpikir untuk mendirikan gereja atau agama baru. Tidak, dia cuma menginginkan reformasi di dalam agama. Dia hanya punya keinginan supaya gereja kembali kepada kitab suci. Tapi ternyata dia justru dianggap sesat, dia dikucilkan, dan dengan demikian dia diperhadapkan pada situasi tanpa pilihan yang lain kecuali mendirikan sebuah gereja baru. Ya. Freud mengatakan begini, dia tidak memaksudkan revolusi, dia bertujuan memurnikan gereja Katolik dan memelihara kebenarannya. Tapi perdebatan di Leipzig menghancurkan halangan terakhir yang menahannya pada Roma Katolik. Walaupun ada begitu banyak tantangan, tekanan baik secara fisik maupun psikis, politis, militer dari pihak gereja pada waktu itu, tapi gerakan Luther ini, reformasi Protestan ini, berada dalam perlindungan Tuhan, sehingga gerejanya terus berkembang di seluruh Jerman, dan pada akhirnya menyebar ke gereja-gereja ke seluruh Eropa, dan muncullah gereja-gereja Protestan di Eropa. Dua negara yang paling kuat di dalam reformasi Protestan itu adalah Jerman dan Belanda. Ya, sayang sekali, justru sekarang di Jerman dan Belanda itu justru menjadi pabrik teologi liberal yang tidak percaya Alkitab firman Allah. Ya, kita tahu teologi liberal yang bahkan nyaris tidak percaya Tuhan lagi. Sayang, tapi justru sejarah, dari sisi sejarah, justru Belanda dan Jerman itu adalah dua basis Protestanisme yang sangat kuat sekali. Ya, itulah cerita seputar reformasi. Lalu sekarang saya mau bahas satu lagi, kematian Luther. Setelah semua dilakukan Luther, dia lalu mengidap berbagai macam penyakit. Dan di akhir tahun 1545, ya, Luther kondisinya mulai parah, terus parah, dan akhirnya Luther meninggal pada tanggal 18 Februari 1546. Dan dia dikuburkan pada tanggal 22 Februari 1546, dan yang menarik adalah dia dikuburkan di Castle Church di Wittenberg, gereja di mana dia memakukan 95 tesisnya menentang Roma Katolik pada waktu itu. Ya, ini adalah kuburan Luther di Castle Church di Wittenberg. Ya, kita yang ke Jerman atau yang di Jerman itu boleh berkunjung, masih menemukan kuburan Luther di sana. Dia meninggalkan seorang istri bernama
Katharina van Bora. Katharina van Bora ini adalah seorang mantan biarawati yang dinikahi oleh Luther pada tanggal 15 Juni 1524, dan dari pernikahan mereka itu mereka mendapatkan 4 orang anak. Ini adalah Luther dan Katharina van Bora. Mereka mendapatkan 4 orang anak, dan sebenarnya Luther dan Katharina ini sebenarnya punya anak tuh 6 orang ya, tapi 2 orang meninggal pada usia yang sangat muda. Nah, itu kira-kira riwayat hidup dari Martin Luther, sang reformator Kristen Protestan dari Jerman. Nah, saat ini sebelum kita selesai, saya mau berikan sedikit satu hal lagi, refleksi dari kehidupan dan karya Luther. Ya. Nah, kita sudah melihat semua kisah ini, dan saya kira ada 2 hal penting yang menarik adalah bahwa ada penyimpangan-penyimpangan di dalam gereja, lalu ada kebangkitan seorang yang mereformasi dan menegakkan kebenaran Tuhan. Nah, untuk hal yang pertama ini, penyesatan-penyesatan di dalam gereja, penyimpangan-penyimpangan, kita harus sadar bahwa ancaman semacam itu memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Jangan pikir, wah, karena terjadi penyimpangan pada waktu itu gereja Roma Katolik, lalu akhirnya reformasi Protestan oleh Luther, lalu gereja Protestan bisa bebas dari penyesatan-penyesatan juga. Tidak. Menurut saya ancamannya tetap sama. Firman Tuhan mengatakan menjelang akhir zaman, penyesatan-penyesatan, penyimpangan-penyimpangan, terutama dalam hal ajaran itu terjadi. Ya, karena itu maka jangan kita berpuas diri dengan reformasi Protestan tanpa sadar bahwa di dalam diri Protestanisme sendiri juga ada banyak menyebar ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, kita melihat beberapa ayat ini ya. Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata pada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Tidak mungkin, pasti ada. Kisah 20 ayat 29, aku tahu sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. 2 Petrus 2:1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu dalam gereja akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Kenapa bisa memasukkan? Ya karena mereka pengajar, mereka pendeta, mereka guru yang membinasakan dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa memang gereja selalu berada dalam ancaman penyesatan seperti itu. Ya, biasanya justru datang dari orang-orang yang punya kedudukan tinggi di gereja, karenanya digunakan istilah nabi palsu atau guru palsu. Nabi dan guru itu kan punya jabatan tinggi. Itu berarti bahwa gereja Tuhan selama ada dalam dunia itu diancam oleh bahaya penyimpangan dan penyesatan. Tadi sudah saya singgung ya, Jerman itu adalah pusat reformasi yang pertama. Juga Belanda menerima pengaruh yang besar dari reformasi. Justru sekarang menjadi pabrik teologi liberal. Gereja Protestan sekarang juga banyak yang meninggalkan Injil yang sejati, membuang doktrin-doktrin reformasi seperti sola gratia, sola fide, sola scriptura, dan bahkan menerima teologi pluralisme yang mempercayai bahwa orang dari agama apa saja yang penting baik bisa selamat. Belum lagi kita lihat ya penyesatan-penyesatan doktrin dalam kristologi, Tritunggal, ya keselamatan. Nah, maka fakta-fakta semacam ini membuat kita sebenarnya membutuhkan orang-orang seperti Luther yang berani protes, berani lawan, berani menentang semua ajaran dengan resiko apapun. Ya, di setiap zaman gereja membutuhkan orang-orang dengan semangat memurnikan ajaran seperti Luther. Gereja membutuhkan orang-orang dengan keberanian menyatakan kesalahan seperti Luther. Gereja membutuhkan orang-orang yang berani marah
karena kebenaran Allah diserang. Ya, saya ingat kata-kata dari reformator yang lain, yaitu John Calvin. John Calvin mengatakan begini, ya, Calvin mengatakan, bahkan seekor anjing menggonggong jika tuannya diserang. Bagaimana aku bisa diam pada saat kehormatan tuanku diserang? Ini patut direnungkan, terutama untuk mereka yang sok rohani dan berkata Tuhan tidak perlu dibela, jangan menyerang sesama hamba Tuhan, ya, tidak boleh menang sendiri, jangan menghakimi. Omong kosong, ya. Kalau kita semua mengikuti model seperti omong-omong kalian yang sok rohani itu, gereja berada dalam bahaya, ya. Gereja berada dalam bahaya penyesatan setiap saat. Nah, saya percaya tidak semua kita dipanggil dan diberi keberanian seperti Luther, Calvin, dan lain-lain untuk menentang arus penyesatan dan penyimpangan di dalam gereja. Tapi saya percaya gereja Tuhan membutuhkan orang-orang seperti itu demi kemurnian gereja. Untuk itu, tugas kita, kalau memang tidak diberi karunia seperti itu, ya tugas kita berdoa supaya Tuhan bangkitkan orang-orang dengan spirit seperti Luther dan kawan-kawan. Supaya kemurnian gereja itu bisa dijaga. Dan reformasi itu bisa terus berlanjut. Kita mungkin perlu meniru doa gereja mula-mula, ya. Doanya seperti apa? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ini ada ancaman. Apakah doanya supaya dilindungi dari ancaman? Tidak. Doanya apa? Lihatlah mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ada ancaman, tapi bukan berdoa supaya ancamannya mereka aman, selamat dari ancaman. Justru ada ancaman, minta keberanian untuk memberitakan firman. Ya, kita lihat doa Paulus juga. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniai perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan.